juga sudah mulai live on YouTube. Saya mau sapa kawan-kawan YouTube viewers, tidak hanya internal PJB maupun PLN yang bergabung via Zoom, Clouds Meeting, tapi juga yang sudah mengikuti rangkaian kebersamaan kita. Ini kali kelima pertemuan Ngobrol Pintar bersama dengan PJB, dan hari ini tamunya istimewa. Kalau ngobrolin sesuatu yang menyehatkan itu harus yang bikin pandangan mata dan hati ikut sehat. Jadi hari ini tamunya spesial banget. Sering kita lihat warawiri di TV nasional, di media. Jadi meluangkan waktu untuk hadir. Nanti akan saya sapa secara khusus tamu istimewa kita. Sambil kawan-kawan yang memasuki ruangan masih terus bergabung. Seperti biasa nanti akan kami pilih ya 5 di antara teman-teman yang paling pagi hadir dan setia sampai dengan akhir acara. PJB, mumpung momennya adalah momen bulan Ramadan ya. Jadi saya akan secara resmi mulai tepat pada pukul 1 siang nanti. Masih ada 1 menit, kita masih menunggu kawan-kawan lain bergabung. Segenap komisaris direksi PJB, terima kasih hadir. Narasumber kita juga sudah hadir tengah-tengah kita, memantau terus situasinya. Sambil nunggu, ini chat room posisi masih on, belum di-off-kan. Boleh dong yang sudah bergabung menyapa dari kota atau sedang tugas di unit mana. Saya pengen dengar ini kawan-kawan yang bergabung siang ini, boleh ketik Surabaya, kantor pusat mungkin, atau UP Cirata, Tanjung Awar-Awar, Pacitan. Coba saya pengen dengar suara dan semangatnya via chat, boleh menyapa bergabung. Alhamdulillah kantor pusat sudah bergabung, terima kasih Mbak Kuratulaini. Ada UP Muara Karang, halo. Apa kabar UPHT? Saya sapa dulu ya satu persatu ya. Saya masuk ke chat room. Hari ini sudah standby sejak tadi. Mas Indra, UB Jom Kaltim Teluk, kawan-kawan kantor pusat terima kasih bergabung. UPHB, UP Muara Karang, UB Jom Rembang juga turut hadir. UPHT tadi sudah saya sapa juga. UP Brantas, halo. BTIF dari kantor pusat, jangan sampai nggak hadir juga nih. BPWC, halo. Hai juga Mbak atau Mas Dwi Andaryati dari UP Brantas, salam kenal. UP Muara Tawar. Lainnya saya menunggu sebelum nanti chat forumnya ini akan kami mute sejenak karena kita akan fokus ke materi dan juga perbincangan kita ya. Oke, tepat pukul 1 siang. Saya mohon izin untuk memulai secara resmi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sudah memasuki ini sudah hari ke-13 kalau saya tidak salah hitung, atau ke-14 di bulan Ramadan. Nggak kerasa, soalnya momennya tiap hari dilakukan dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan puasanya lancar, walaupun tantangannya banyak, tapi hari ini, karena kita masih cukup panjang momen kebersamaan dengan bulan Ramadan, jadi yang harus diutamakan tentu adalah untuk bisa tetap jaga kesehatan, bugar juga di bulan Ramadan ini, khususnya dalam situasi pandemi. Jadi saya yakin teman-teman sudah dengan sengaja meluangkan waktu untuk hadir di sini, selain karena ada undangan dan arahan, saya yakin karena tema kita siang hari ini sangat penting untuk disimak oleh siapapun. Jadi saya nggak ingin hanya menyapa kawan-kawan yang sudah bergabung via Zoom, Clouds Meeting, tapi juga yang sudah bergabung via YouTube streaming di PJB TV Media. Sekali lagi selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih sudah meluangkan waktu hadir hari ini. Di tengah-tengah kita sudah hadir ini jajaran direksi PJB, tadi Pak Soeharto, terima kasih Pak meluangkan waktu, komisaris juga meluangkan waktu hadir, sekalipun hari ini agendanya padat. Kemudian juga kami mengundang segenap pimpinan dan manajemen Pusdiklat, mudah-mudahan bergabung dengan kita. Dan tidak ketinggalan yang selalu wajib untuk disapa tentu adalah General Manager PJB Academy. Terima kasih untuk komitmennya menghadirkan program Ngopi, Ngobrol Pintar PJB. Kali ini kita punya tamu istimewa,
Nanti profil beliau akan saya sebutkan secara detail, tapi sekarang saya mau dengar dulu sapaan selamat siang untuk kawan-kawan dari Pak GM, Pak Agus Bagio. Monggo Bapak, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Boleh menyapa kawan-kawan menyampaikan harapan untuk sesi ngopi putaran kelima kali ini, Pak. Kita tersisa 2 putaran, nggak kerasa ya. Monggo Pak Agus Bagio. Mbak Putri, sekaligus saya izin menyapa semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di acara ngopi, ngobrol pintar. Kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan semua, yang sudah meluangkan waktunya bergabung di acara ini. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, Bapak Soeharto, Direktur SDM PJB, sudah bergabung di sini. Selamat siang, Pak. Nanti insya Allah juga bergabung di sini para Dekom dan para direktur. Selamat siang, bagus. Selamat siang. Insya Allah nanti akan bergabung juga para Dekom dan para direktur PJB di sini. Terima kasih pula telah hadir di sini rekan-rekanku dari PLN Pusat. Apa kabar? Serta terima kasih telah hadir di sini narasumber kita. Halo, Dr. Reza. Serta Pak Lupa, terima kasih telah siap host kita hadir di sini. Halo Kak Putri. Baik, pertama saya ingin berpesan bahwa jangan lewatkan setiap acara ngopi. Karena selain hari ini, akan ada acara ngopi-ngopi yang selanjutnya. Ayo kita gabung lagi ya. Sengaja beberapa materi atau tema di acara ngopi dihadirkan materi yang berbeda atau bervariasi dari materi-materi yang sering kita jumpai bersama di pekerjaan kita sehari-hari. Harapannya, dengan hadir materi yang bervariasi, mudah-mudahan dapat merupakan penyegaran atau mencairkan kebekuan atau kejenuhan kita, terutama di masa pandemi ini. Supaya kita bisa melewati pandemi ini bukan dengan penat, tapi dengan nikmat. Sebagaimana pepatah, ada yang mengatakan, variasi adalah rempah-rempah kehidupan. Jadi kalau hidup tanpa variasi, maka kurang rempah-rempahnya. Atau kurang nikmat, kurang wonderful gitu. Maka mudah-mudahan dengan ngopi makin nikmat. Kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Puasa kali ini memang agak berbeda dari puasa-puasa tahun sebelumnya. Kali ini puasa bersamaan dengan pandemi COVID-19. Nah, pada saat pandemi seperti ini, kita dituntut tetap bisa menjaga stamina, tetap menjaga antibodi kita agar tetap baik, sehingga kita tidak rentan terhadap coronavirus. Namun, bersamaan dengan puasa, tentu asupan kita agak berkurang dari biasanya. Nah, walaupun berpuasa, bagaimana supaya kita tetap bisa bugar, tetap bisa kuat antibodinya? Maka mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh Dr. Reza ini. Terkait puasa, kita dituntut makin bisa jaga iman. Terkait pandemi, kita dituntut makin bisa jaga imun. Kita harus berhasil keduanya, jaga iman, jaga imun. Baiklah Bapak Ibu semuanya, ayo kita simak acara ini dari awal sampai akhir. Saya yakin Anda semua betah dengan acara ini karena materinya menarik serta narasumbernya juga menarik. Baiklah, selamat
mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih GMPJB Academy, Pak Gus Bagio. Pesannya sangat penting sekali, jaga iman, jaga imun, biar aman jiwa raga ya. Amin, Allahumma amin. Nah, kini tiba waktunya untuk saya segera undang tamu istimewa. Kalau sudah masuk ke sesi ini, saya akan mohon bantuan kawan-kawan tim IT untuk mute sejenak chat room-nya, karena nanti akan ada sesi khusus untuk diskusi atau tanya jawab usai materi disampaikan oleh tamu istimewa kita. Tamu istimewa kita, kawan-kawan sudah tahu, beliau adalah seorang dokter umum lulusan Universitas Pelita Harapan, aktif sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia, yang lama menekuni karirnya sebagai dokter umum. Dan kini beliau memilih untuk berkarir sebagai dokter kecantikan dengan tetap aktif berbagi kesehatan melalui berbagai acara maupun akun media sosialnya. Dan beliau menjadi semakin dikenal oleh publik setelah menjadi co-host untuk program televisi Dr. Oz Indonesia, juga program Ibu Pintar di Trans TV. Beliau juga merupakan Putri Indonesia Lingkungan 2010 dan juga Miss International Indonesia 2011. Pernah juga mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Farmasi Universitas Pelita Harapan pada 2009-2010 lalu. Beliau juga aktif sebagai dokter, kini juga sebagai konsultan skincare, dan yang tidak kalah menarik, beliau adalah pembicara untuk topik kesehatan, kecantikan, dan kepribadian. Beliau juga adalah Kepala Pusat Perawatan Kulit dan Konsultan Kecantikan di JMB Estetik Klinik Prapanca Jakarta, dan sebagai Duta Gizi Gaya Hidup Sehat 2020 yang dinobatkan oleh Pergizi Pangan Indonesia. Maka tidak salah kalau PJB Academy secara khusus mengundang beliau untuk berbagi kiat agar bisa tetap sehat, tetap bugar di bulan Ramadan yang bersamaan dengan momen pandemi saat ini. Langsung saya sapa dengan hormat, mohon untuk berkenan berbagi cerita dan pengalaman sekaligus ilmu yang bisa kita serap bersama. Dr. Reisa Broto Asmoro. Selamat siang, Assalamualaikum. Dr. Reisa. Waalaikumsalam, selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Gimana semuanya, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Sehat. Terima kasih banyak Mbak Putri. Saya mau menyapa dulu kepada Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi dan rekan-rekan DPLN Group. Tentunya Pak Agus Bagio, terima kasih banyak atas kesempatannya. Senang banget saya hari ini bisa bergabung, bertemu dengan semua peserta yang sudah hadir hari ini. Untuk ngobrol pintar, keren banget nih namanya, ngopinya tuh ternyata ngobrol pintar. Wah, seru banget karena hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi seputar pandemi dan bagaimana kita menghadapinya dengan tetap sehat di bulan Ramadan ini. Karena benar ya tadi yang udah dibilang, kita tetap harus jaga imun ya kan, supaya apa tadi? Nah, ya. Supaya bisa melewati masa pandemi ini dengan baik, bahkan puasanya, ibadahnya juga maksimal, dokter. Benar, jadi jaga imun, iman, jaga iman ya, biar aman. Itu keren sih. Gara-gara Pak Agus nih, saya terinspirasi Pak Agus. Dokter, terus terang saya agak keder hari ini karena yang dimoderatori adalah seorang host profesional juga. Jadi saya akan menyimak, saya akan sediakan telinga, sediakan mata dan batin untuk menyerap semua informasi yang Dokter Reisa sampaikan. Saya beri waktu untuk dokter, monggo silakan dimanfaatkan untuk kami-kami ini, Dok. Monggo, silakan. Terima kasih banyak Mbak Putri. Oke, kalau gitu saya langsung mulai aja ya, karena ini waktunya sangat terbatas, dan sebenarnya banyak banget yang pengen banget saya share di sini kepada semua peserta yang sudah hadir. Tentu saya akan membawakan materi presentasi, dan nanti saya akan bolak-balik nih ya, saya akan kasih slide, nanti ngobrol lagi sama saya. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa disimpan ya, biar nanti di sesi tanya jawab bersama dengan Mbak Putri nanti akan kita usahakan untuk menjawab gitu ya. Oke, saya langsung mulai aja. Tentunya semua sudah tahu nih tentang pandemi yang satu ini. Sebenarnya saya hanya ingin mengulang sedikit apa sih COVID-19. Nah, sebenarnya itu adalah singkatan dari kepanjangannya Coronavirus Disease 2019, which is disebabkan oleh tentunya virus corona. Nah, virus corona ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Jadi ini virus yang memang sudah banyak ditemukan pada hewan, tapi kemudian setelah dia mengalami berbagai mutasi,
dia kemudian bisa menularkan ke manusia. Nanti dari manusia ke manusia ternyata bisa jadi penularannya juga. Dan yang ditemukan penularan dari antar manusia ke manusia itu dibagi menjadi ada beberapa kelas, tapi yang utama ada alfa dan beta. Nah, virus yang alfa ini biasanya tidak menimbulkan penyakit yang cukup serius. Jadi biasanya hanya sekedar terlihatnya seperti flu biasa. Tapi kalau yang golongan beta itu yang kita sempat tahu ada SARS, ada MERS, ya, dan kali ini adalah COVID-19 ini yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 nama virusnya. Ini termasuk golongan yang menyebabkan penyakit yang cukup berat. Kenapa menyebabkan penyakit yang cukup berat? Karena ternyata penyebarannya sangat mudah terjadi. Kalau kita lihat sekarang sampai semalam ya, ini saya ambil datanya dari WHO, itu sudah 3,4 juta kasus terkonfirmasi. Ya, dan sudah mengakibatkan kematian sebanyak 238.000 lebih jiwa ya di dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri berdasarkan data dari yang saya dapat kemarin nih per tanggal 5 sore ya, itu yang terkonfirmasi adalah 11.500 dan sudah memakan lebih dari 800 jiwa. Jadi ini penyakit yang cukup serius. Kenapa? Karena mudah sekali penularannya. Kebayang ini udah 3 juta lebih penduduk yang terkena dan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. In less than 6 months itu luar biasa ya. Makanya ini sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai penyakit yang sepele. Dan penularannya tentu semua sudah tahu ini menularnya melalui droplets ya atau percikan air liur ketika seseorang yang membawa virus tersebut itu batuk, bersin atau bahkan berbicara. Ya, dan kalau sudah ada kontak langsung itu juga bisa tertular karena virus itu bisa terbawa di situ. Tapi gimana dong dengan airborne transmission? Ini masih banyak nih yang bertanya, apakah dia bisa menular melalui udara? Ya, memang kalau berdasarkan data, sejauh ini memang jarak aman yang ditentukan adalah 1 sampai 2 meter. Kenapa? Karena kita bisa ibaratkan tadi kan dia numpang nih, virusnya numpang di droplets ya, atau air liur atau percikan airnya. Dia diharapkan nggak nyampe 1 meter dia sudah jatuh ke bawah. Nah, gimana dong dengan airborne? Apakah dia bisa terbang-terbang ke bawah udara gitu ya di ruangan ber-AC misalnya di kantor gitu? Ternyata tidak. Jadi karena dia butuh sesuatu untuk dia tumpangi, yaitu droplets itu, jadi dia tentu akan jatuh ke bawah. Kecuali kalau ini terjadi di rumah sakit atau dokter yang atau tenaga medis yang berhadapan langsung dengan pasien tersebut. Jadi ketika pasien itu membuka mulut untuk mengambil spesimen atau melakukan tindakan intubasi misalnya, itu uap-uap yang dibuka dari mulutnya kan bisa langsung berhadapan langsung ke dokter atau tenaga medisnya. Nah, itu yang ditakutkan. Makanya tenaga medis diharuskan menggunakan APD sesuai dengan airborne situation. Gitu. Tapi kalau kita berada di lingkungan sekitar seperti ini tidak perlu khawatir. Apalagi sudah banyak solusi yang diberikan oleh WHO dan juga kementerian dan juga pemerintah. Bagaimana sih caranya supaya kita tidak tertular? Nanti saya akan bahas lebih lanjut tentang itu. Nah, yang karena tadi virus itu bisa nempel di droplets, nah droplets itu kemudian bisa jatuh ke barang-barang di sekitar kita, ternyata bisa ditemukan pada barang-barang yang ada di mana-mana. Dan dia bisa bertahan berapa lama sih di permukaan. Nah, ini sering juga menjadi alat transmisi. Memang sampai saat ini kita tidak tahu pasti ya, karena virus ini terbilang baru dan penelitiannya masih terus berjalan, jadi kita tidak bisa mengetahui secara pasti, belum ada rilis resmi dari WHO mengenai virus ini bisa bertahan berapa lama sih di satu benda. Tapi kita bisa belajar dari coronavirus sejenis yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dari virus SARS atau MERS, ini yang kita bisa temukan dia bisa bertahan di suhu ruangan dan temperatur sedang, itu pada kayu sampai 4 hari, plastik 5 hari, pada karet atau sarung tangan 4-5 hari, bahkan pada kertas itu 4-5 hari. Jadi ternyata memang dia bisa hidupnya tuh cukup lama ya pada suhu ruangan dan kelembaban sedang gitu. Jadi itu yang kita bisa antisipasi. Mungkin saja SARS-CoV-2 ini memiliki kriteria karakteristik yang sama dengan SARS dan MERS. Gitu. Nah, makanya kita harus selalu menjaga diri ya. Tentunya kalau kita tidak mau sampai kejangkit ya, terutama kalau udah muncul demam, batuk, sesak napas, ini adalah 3 gejala utama yang muncul pada penyakit ini, meskipun sekarang makin berkembang lagi. Jadi selain 3 gejala utama itu,
ditemukan juga adanya nyeri kepala, ada nyeri pada pencernaan, ada gangguan pencernaan juga seperti diare dan lain sebagainya. Terus ada juga ditemukan penyakit pada kulit, ruam, ya, atau muncul di bagian jari-jari kaki dan tangan yang tidak selalu harus disertai dengan gangguan pernapasan. Nah, jadi mutasi dari virus yang terbaru ini memang menyebabkan penyakit ini jadi kurang spesifik, menimbulkan gejala yang pasti. Itu yang lebih sulit lagi. Ternyata bisa dengan atau tidak gangguan pernapasan. Ya. Tentunya makanya kita harus menjaga diri, kenapa kok harus 14 hari minimal di rumah aja, semua sudah tahu ya, karena masa inkubasinya itu 2-14 hari. Artinya, dari mulai seseorang itu terinfeksi oleh virus ini, itu baru bisa menimbulkan gejala, itu bisa saja 2-14 hari. Jadi mungkin aja 13 hari pertama dia tidak menimbulkan gejala apa-apa, ternyata di hari ke-14 dia baru menimbulkan gejala. Dan yang ditakutkan adalah orang-orang yang seperti ini masih tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak melakukan PSBB dengan baik, ya, tentunya bisa menularkan ke orang lain. Nah, makanya itu pentingnya monitoring mandiri selama 14 hari. Ya, dan hindarilah bertemu dengan orang-orang yang lebih rentan, seperti lansia atau orang-orang dengan penyakit penyerta atau komorbid. Misalnya orang-orang dengan kanker, penyakit kardiovaskular seperti jantung, dan kemudian diabetes dan lain sebagainya. Jadi itu orang-orang yang lebih rentan ya, apalagi orang-orang yang punya gangguan imunitas. Dan ternyata berdasarkan data dari WHO itu ditemukan orang-orang dengan asimptomatik dan presimptomatik. Tadi presimptomatik saya sudah bilang ya, jadi mungkin belum muncul gejalanya, ya padahal dia sudah membawa virusnya. Tapi ada juga orang yang terinfeksi dan tidak menimbulkan gejala sama sekali. Dan bahkan ini datanya bisa sampai 30%. Bayangkan, ini kita nggak tahu orang ini membawa virus atau tidak, atau bahkan orang tersebut sendiri tidak tahu dia terinfeksi atau tidak, tapi punya resiko untuk menularkan ke orang lain. Bayangkan 30% itu 1:3. Jadi kita nggak akan tahu dari 3 orang ini mana yang membawa virus atau tidak. Nah, itu yang harus kita perhatikan bahwa ini cukup serius ya. Dan pemeriksaannya lalu apa? Memang sebenarnya ada pemeriksaan radiologi yang sebagai penunjang, kemudian ada diagnostik, konfirmasi serologi, dan diagnosisnya adalah rapid test dan juga ada PCR swab test. Nah, rapid test sendiri ini ada melalui sampel darah dan ada yang melalui swab. Tapi rapid test ini memiliki kelemahan karena dia hanya bisa mengidentifikasi imunoglobulin. Artinya, kalau seseorang itu terinfeksi, kemudian dia sudah muncul antibodinya, dia baru bisa mengeluarkan hasil yang positif di rapid test tersebut. Tapi kalau antibodinya itu belum muncul, tapi orang itu sudah dites, nah bisa aja dia menimbulkan hasil yang false negatif. Itulah sebabnya kenapa rapid test itu hanya sebagai screening. Ya, lantas apa dong yang menjadi gold standard? Yaitu adalah PCR swab test. Yang dites ini adalah virus RNA-nya. Jadi si virus ini kan jenisnya virus RNA ya. Ini dideteksi, ada nggak sih material genetiknya di tubuh kita? Nah, jadi ini udah pasti. Kalau ada ya sudah pasti positif. Dan ini angka kepositifannya biasanya lebih akurat. Ya. Terus tentunya kita supaya tetap sehat, ini saya agak ngebut, maaf ya, karena waktunya sangat terbatas. Tentunya kita biar tetap sehat harus menjalani PHBS. Nah, ini mungkin semuanya kayaknya sudah tahu, sudah diingatkan dari SD, kita udah dikasih tahu PHBS apa tuh, perilaku hidup bersih dan sehat. Tapi kita kayak suka ignore gitu ya, kayak apa sih PHBS? Sebenarnya yang paling simpel adalah ya tentunya balik lagi saya ingetin cuci tangan. Oke, this is 2020, tapi tampaknya kita belum ada mobil terbang, tapi kita tetap harus ngingetin semua orang cuci tangan yang baik dan benar. Kita tetap harus tahu caranya gimana cuci tangan yang baik dan benar, jangan disepelekan dan harus minimal 20 detik, dan jangan mengandalkan hand sanitizer aja. Jadi kalau nggak nemu hand sanitizer, bawa aja sabun cuci tangan kemana-mana karena pasti ada air di sana ya. Ya, dan ingat hand sanitizer yang marak kemarin ya karena habis di pasaran banyak yang bikin sendiri, ingat kadar alkoholnya harus minimal 60%. Kembali lagi saya mengingatkan 6 langkah cuci tangan ya, gimana caranya, mungkin ini semuanya bisa ikutin saya biar ingat lagi, refresh lagi ya. Ya, jadi Betul. ini hal penting yang nggak boleh disepelekan karena kalau kita asal-asalan ada bagian
yang terlewatkan, virusnya ada di situ, kita percuma cuci tangan, ya kan? Jadi gimana caranya? Pertama telapak tangannya, kemudian punggung tangan, ya, kanan dan kiri, dan sela-sela jari, ya. Setelah sela-sela jari, kemudian buku-buku jari, jangan lupa, dan jempol. Setelah jempol, baru yang terakhir adalah ujung jari. Tujuannya adalah menghilangkan yang di bawah kuku-kuku ini yang ada kotoran di dalamnya dan virus di dalamnya. Oke, setelah itu baru dibelah sampai bersih. Jadi sebenarnya hal simpel yang kadang kita sepelekan tapi sangat penting. Ini di mana-mana diingatkan cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Kenapa? Karena tadi dia bisa nempel di mana-mana. Akhirnya kalau tangan kita kan nggak bisa kelihatan ya virusnya. Nanti kalau misalnya kita pegang-pegang badan, malah kita bisa tertular. Yes. Oke, next tentu jaga jarak ya 1-2 meter dari orang lain. Dan jangan sentuh-sentuh bagian paling rawan, yaitu mata, hidung, mulut, dan bagian wajah. Dan terapkan etika batuk bersin, dan tentunya makan gizi seimbang dan tidur cukup. Ini buat semuanya yang work from home, biasanya tidur jadi berantakan polanya. Ayo mohon dikembalikan lagi jadwalnya. Karena tidur itu bisa membuat badan kita, daya tahan tubuhnya kembali normal, kembali optimal. Ya, kemudian saya akan cukup bahas rinci mengenai gizi. Kenapa penting banget sih gizi seimbang itu? Karena ternyata kita butuh banget, terutama yang namanya protein. Dalam situasi pandemi seperti ini, protein inilah yang sebenarnya jadi zat pembangun. Membangun apa? Dari mulai antibodinya, enzimnya, zat pengangkutnya, hormonnya, selnya, semuanya. Jadi protein sangat penting. Protein itu jangan lupa bukan cuma protein hewani aja, tapi ada protein nabati, harus di-mix. Dan ini harus dikonsumsi setiap hari. Sorry, saya agak ngebut ya. Dan karbohidrat. Karbohidrat tetap harus dikonsumsi. Ini ada yang namanya gizi seimbang, tentu semua harus masuk ya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, yang disarankan tentunya di saat berpuasa sekarang ini supaya kita nggak cepat lapar, itu adalah karbohidrat yang kompleks. Supaya kita kenyang lebih lama, energi yang dikeluarkan juga lebih perlahan dirilisnya, jadi kita bisa lebih kuat menjalani puasa ini. Kemudian selain karbohidrat, ya, itu ada lemak. Lalu gimana dong dengan lemak? Banyak orang takut ya sama lemak, apalagi kalau udah pernah ngalamin, saya punya kolesterol dan lain-lain. Ternyata tetap harus konsumsi lemak. Jadi seperti lemak ini fungsinya adalah untuk menunjang produksi hormon, dan ini dia penting sekali untuk penyerapan vitamin A, D, E, K. Vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk mengoptimalkan kinerja metabolisme dan daya tahan tubuh. Kalau kurang lemak, vitaminnya kurang terserap. Akhirnya percuma kita mengkonsumsi vitamin itu. Nah, gimana caranya supaya kita tetap sehat? Lemaknya diganti lemak baik. Lemak baik, misalnya apa aja? Di sini ada gambarnya. Dan usahakan yang mengandung omega 3 dan omega 6 gitu ya. Jadi jangan takut sama lemak. Tapi supaya tetap terkontrol ya, meskipun kita konsumsi karbohidrat dan lemak, harus konsumsi serat. Fungsinya apa? Serat ini sebagai prebiotik. Prebiotik adalah makanan yang dikonsumsi oleh probiotik atau kuman baik yang ada dalam tubuh kita. Tahu nggak sih, kita sibuk-sibuk bikin badan kita sehat, ternyata yang harus kita bikin sehat adalah tentara kita dulu. Kita punya tentara apa? Yaitu kuman yang ada di saluran pencernaan kita. Itulah kenapa kita harus bikin si kuman-kuman ini seimbang antara kuman baik dengan kuman yang jahat gitu ya di saluran pencernaan supaya tubuh kita sehat dan kuat. Jadi yang kita kasih makan sebenarnya kita hidup ini untuk ngasih makan si kuman-kuman itu. Nah, kuman-kuman itu yang kita sebut sebagai probiotik, butuh makannya dari prebiotik. Nah, prebiotik tadi saya sudah sempat bilang, di sini ada yang terkenal, mungkin kalau ada yang pernah lihat iklan-iklan The Phosgos, ya itu sebenarnya jenis serat, makanya sangat penting. Dan probiotik ini kita punya makanan yang terkenal banget di seluruh dunia, yaitu tempe. Ini superfood sebenarnya, tapi di kita kayaknya biasa aja ya makan tempe ya. Ya, ini ternyata bagus banget untuk dikonsumsi juga. Kemudian mineral tentunya kita butuh apa aja sih? Zat besi, zinc, kemudian ada vitamin ya. Vitamin yang dikonsumsi bukan hanya vitamin C aja. Jadi di masa pandemi seperti ini harus konsumsi vitamin A, kemudian vitamin B6, B12, B9 atau asam folat ya. Kemudian tentunya vitamin C. Terus vitamin D, ini lagi banyak yang sibuk soal berjemur ya. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya boleh. Ini juga sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja sistem imun. Oke,
Itu tadi saya bahas tentang, gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu porsinya gimana dong? Nah, pada saat puasa dan non-puasa, ada panduan dari Kemenkes, yaitu isi piringku, itu bisa dilihat, bisa di-googling, untuk tahu sebenarnya porsi yang disarankan sebanyak apa sih, gitu ya. Lalu di masa pandemi seperti ini sebenarnya WHO juga mengeluarkan, panduan makan sehat, yaitu prioritaskan produk yang segar dan jaga porsi dan frekuensi makan. Kadang kita di rumah aja malah jadi makanannya bolak-balik nih, ya kan. Apalagi kalau misalnya lagi nggak puasa, wah dikit-dikit nyemil ini, nyemil itu, kadang nggak tahu mau ngapain. Nah, kembalikan porsi dan frekuensi makan sesuai dengan, yang seharusnya. Kemudian, jenis makanan yang bisa ditumpuk atau disimpan daripada pilih yang kaleng-kaleng, yang tinggi garam atau tinggi, gula gitu ya. Itu sebenarnya bisa loh kita yang, frozen, non olahan. Jadi makanan-makanan fresh seperti ini dari buah, daging frozen itu sebenarnya lebih direkomendasikan dibanding yang dalam bentuk kalengan, ya. Itu Hmm. juga vitamin dan mineralnya semua masih dalam kondisi yang baik, karena dari dipetik langsung di-frozen mereka. Terus, ini banyak banget pertanyaan yang diajukan ke saya, mungkin entar akan jadi salah satu pertanyaan juga nih. Gimana dong kalau kita beli makanan dari luar? Apakah aman dan apa yang harusnya dilakukan? Gimana kalau misalnya dimasukkan ke, ember yang berisi dengan berbagai cairan disinfektan? Nah, ini yang sebenarnya saya agak, takut karena bahaya banget kalau kita menggunakan disinfektan yang tidak peruntukannya. Jadi jangan memasukkan barang belanjaan kita ke disinfektan yang memang untuk lantai atau untuk pakaian, ke bahan makanan. Jadi hati-hati, jangan sampai cairan kimia berbahaya itu sampai termakan sama kita, gitu. Dan kalau beli makanan di luar, saya sarankan dipanaskan ulang ya, dengan suhu minimal 65 derajat Celcius dan minimal 3 menit, gitu. Terus gimana dong dengan booster tertentu? Ada yang suntik-suntik injeksi vitamin C dosis tinggi, ada yang mengkonsumsi empon-pon atau, ya namanya jamu-jamuan gitu ya, rempah-rempah. Well, sebenarnya dosis tinggi vitamin C itu ada efek sampingnya juga, jadi harus diperhatikan. Apakah ya ginjal dan hatinya dalam kondisi yang sehat, apakah mampu, dan apakah perlu. Jadi kalau kita bisa mengkonsumsi gizi seimbang dengan baik, mengkonsumsi sayur dan buah setiap harinya, tentu kita nggak perlu boosting vitamin C dosis tinggi yang terlalu berlebihan. Ya. Terus gimana dengan jamu-jamuan? Nah, pohon-pohon ini terkenal banget. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kalau boleh saya sarankan, karena Indonesia ini kan sudah terkenal dengan rempah-rempahnya dari ratusan tahun yang lalu ya, itu boleh dikonsumsi tapi dengan dosis atau batas yang wajar. Ya, jadi kalau misalnya sudah ada yang, berbepom, sudah ada takarannya, itu lebih direkomendasikan dibandingkan kita petik sendiri. Karena dosis bisa macam-macam, bisa nggak teratur. Dalam satu pohon aja, buahnya bisa rasanya beda-beda, apalagi dengan, herbal-herbal seperti itu. Dan jangan cuma mengandalkan itu, jangan mentang-mentang, "Oh, saya sudah, minum pon-pon tiap hari, ya udah saya bebas dong ya ke mana aja, saya nggak usah, jaga diri karena saya udah kuat nih imunnya." Nah, jangan mengandalkan itu juga. Jadi PHBS itu tadi harus diterapkan semuanya. Jadi harus, paripurna. Terus tetap olahraga, siapa di sini yang tetap olahraga? Atau lupa nih jangan-jangan sama yang namanya olahraga nih? Tetap harus olahraga, nggak perlu lama-lama, 3 kali seminggu cukup, minimal 15 sampai 20 menit. Dan disarankan harus matang ya semua makanan yang tadi ya, yang dikonsumsi. Gimana dengan makanan non matang? Tidak disarankan dulu selama masa pandemi seperti ini. Dan kalau mau, sayur dan buah dicuci dulu menggunakan sabun, tapi sabun yang food grade. Nah, ini sekarang banyak loh panduan olahraga di rumah, bisa melalui sosial media atau YouTube, terus bisa dilakukan bareng-bareng sama anggota keluarga yang lain, jadi tetap bugar dan seru sama keluarga. Nah, ketika kita PSBB seperti ini, semua orang menggunakan masker untuk keluar dari rumah, ya sesuai dengan anjuran dari CDC. Jadi semua orang harus menggunakan masker, karena ternyata masker ini dibutuhkan untuk apa namanya? Oke, masker ini dibutuhkan untuk meminimalkan resiko infeksi gitu ya. Jadi usahakan harus menggunakan masker. Lalu masker apa? Ternyata masker kain itu cukup untuk orang-orang yang non medis. Kenapa cukup? Karena ternyata bisa mengurangi penularan sampai 70%. Jadi ya nggak apa-apa, pakai masker kain aja. Tapi ingat, masker kain itu harus diganti-ganti, jadi maksimal 4 jam itu harus diganti dengan yang baru dan dicuci dengan cairan antiseptik. Jadi benar-benar pencucian masker kainnya harus tepat ya, supaya virus atau
kuman-kumannya mati. Nah, kalau COVID-19 ini kan kita tahu pengobatannya memang belum ada obat yang spesifik sampai sekarang ya. Memang pemerintah sudah menyediakan Avigan, kloroquine, dan antibiotik, dan juga ada beberapa jenis antivirus. Nah, yang paling baru ini ada yang namanya terapi plasma. Nah, ini memang masih dalam tahap pengujian. Ini menggunakan plasma dari pasien-pasien yang sudah sembuh, diambil plasmanya, ya dimanfaatkan antibodinya, kemudian dimasukkan ke orang yang sakit supaya muncul antibodinya. Tapi ya ini masih dalam tahap penelitian, yang jadi belum bisa menjadi acuan dari pengobatan. Tapi sudah mulai dicoba dipraktekkan di beberapa pusat rumah sakit. Jadi ya bisa jadi harapan baru lah buat kita ke depannya. Nah, untuk semuanya yang masih kerja di sini, untuk semuanya yang masih kerja di sini, saya rasa tadi saya lihat masih banyak yang ke kantor, kayak ini kalau diintip-intip ya. Betul, Hati-hati Dok. terdapat harus menerapkan pencegahan penyebaran di tempat kerja ya. Udah nggak bisa nih ngumpul-ngumpul kayak gini lagi ya, kalau di kantor ya harus jaga jarak, harus mengenakan masker, terus kalau bisa ya jangan terlalu banyak intensnya untuk bertemu dengan orang lain dalam jarak yang dekat gitu ya. Pertimbangkan resiko dan manfaatnya lah. Perlukah gitu ya harus berdampingan dalam situasi kerja seperti ini. Terus kalau masih menggunakan fasilitas umum, kalau sekarang saya tahu di Jakarta sih KRL-nya sudah diberhentikan ya, dan kendaraan yang lain tampaknya sudah cukup intens untuk orang yang naik harus benar-benar berjarak gitu ya. Nah, itu hati-hati kalau menyentuh barang-barang yang ada di kendaraan umum, karena dipegang sama orang banyak ya. Jadi usahakan selalu batasi ruang geraknya, jangan berkerumun. Terus kalau misalnya megang-megang barang yang disentuh oleh orang banyak, langsung cuci tangan. Terus jangan taruh barang-barang di lantai atau di bagian bawah. Karena apa? Karena tadi kan droplet jatuhnya ke bawah. Kita bicara ini aja kita nggak kerasa kan, kadang-kadang suka ada percikan-percikan yang keluar gitu. Jadi usahakan jangan menaruh barang-barang di lantai, terus hindarilah penggunaan telepon genggam di tempat umum. Tujuannya apa? Karena kita nggak rutin kan bersihin handphone dan lain-lain. Dan takutnya tuh jadi tempat kuman, sarang kuman. Dan kalau belanja atau pergi keluar rumah, kita beli barang-barang, bagaimana dengan plastik, bon, dan lain-lain, dan uangnya. Nah, itu hati-hati. Itu bisa saja jadi sarana penularan kuman. Seperti tadi saya sudah bilang, ternyata virus ini bisa bertahan di plastik dan di kertas sampai beberapa hari dan tidak terlihat sama kita. Jadi apa yang bisa kita antisipasi? Ya pertama kita bawa kantong belanjaan sendirilah. Jadi kalau misalnya dari kain kan kita bisa sampai bawa pulang, kita tahu itu bersih, langsung dicuci. Nah, kemudian kalau dengan uang gimana? Habis pegang uang langsung cuci tangan ya sebelum menyentuh barang-barang yang lain. Itu paling tidak antisipasinya. Terus setelah itu bawa makan sendiri, bawa bekal sendiri. Nah, ini buat bapak-bapak yang masih ngantor semuanya, jajan di kantor ternyata cukup beresiko karena tadi ya penularannya kan dari droplet. Kita nggak tahu cuci peralatan makannya itu sesteril apa, apakah virusnya sudah cukup mati atau masih ada. Jadi lebih baik di masa pandemi seperti ini hindarilah untuk sharing alat makan ya, terutama yang masih jajan di luar ya. Harus bawa makan sendiri, bekalnya, kotaknya, peralatan makannya semua, yang kita tahu sudah pasti aman, gitu. Dan, usahakan jangan social contact dulu, atau physical contact dulu ya, seperti bersalaman, berpelukan, bahkan sekedar tos gitu ya, atau bahkan berbisik. Terus kalau anak-anak seperti salim atau cium tangan, nah itu tidak disarankan dilakukan pada masa pandemi seperti ini, gitu. Itu sih paling sedikit materi dari saya. Terakhir saya mau ingat ini merupakan suatu pandemi yang terjadi ya, musibah yang terjadi di seluruh dunia. Ya kita tetap harus waspada memang, tapi jangan dibikin panik atau stres gitu ya, karena balik lagi ini kan bisa menurunkan sistem imun. Jadi usahakan stress management, karena stress management itu sangat penting. Caranya gimana sih stress management? Nah, kalau saran dari saya sih bikin jadwal rutin seefisien mungkin. Tujuannya apa? Supaya kita nggak kehilangan arah. Jadi apa yang mau dilakukan setiap hari sudah terjadwal dengan baik, seperti kegiatan kita saat seperti biasanya. Kemudian
lakukanlah hobi kita sebagai penyaluran stres. Nah, kadang-kadang kita suka lupa kalau kita punya hobi ya ternyata gitu kan, udah lama nih nggak pernah dikerjain. Nah, mungkin ini saatnya ya, apalagi bisa berkumpul bersama keluarga. Karena hobi itu merupakan salah satu penyaluran stres yang paling tepat sesuai dengan personality masing-masing. Asal hobinya jangan traveling dulu ya sekarang ya, kan lagi nggak bisa. Itu paling, yang mesti saya ingatkan juga kalau misalnya butuh konseling psikologi atau psikiater, sangat direkomendasikan karena tenaga profesional profesional tentunya bisa memberikan, insight yang lebih dalam lagi ya kalau memang dibutuhkan. Yes, this too shall pass, tenang saja dan terima kasih untuk semuanya yang tetap di rumah aja selama ini kan, sudah membuat kita menjadi lebih sehat. Itu tadi, terima kasih Mbak Putri. Sedikit Wow, saran Dokter dari saya. Reisa, betul-betul loh, 30 menit kenceng banget, informasinya jelas, padat, lengkap, dan pertanyaan sudah bertubi-tubi masuk. Tapi Yes. memang pertanyaan yang banyak muncul di awal, ini juga sekaligus pertanyaan saya pribadi, Dok, kapan waktu terbaik untuk olahraga, khususnya di Yes. bulan Ramadan seperti sekarang? Benar. Karena kalau olahraganya pagi, siang, kayaknya berdampak ya ke stamina yang harus ya. dijaga gitu. Sementara katanya kalau bulan Ramadan kan tidur aja ibadah gitu. Satu Ya. lagi, bentuk olahraga yang dianjurkan itu bagaimana? Karena nanti ini akan berkaitan dengan banyak pertanyaan yang muncul dari kawan-kawan. Sambil Dokter Reisa menyiapkan jawaban, saya hanya ingin menginformasikan Dok, nanti mohon dibantu dipilih 3 pertanyaan paling menarik yang datang dari teman-teman, kecuali pertanyaan saya. Silakan Dokter Reisa, menjawab pertanyaan ini dulu. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal olahraga, itu sebenarnya tergantung dari kondisi kesehatan masing-masing orang. Apalagi di bulan puasa ini sebenarnya olahraga tetap harus bisa dilakukan. Kenapa? Karena yang membuat vitalitas tubuh kita kan biar lebih kuat. Nah, waktunya tentunya disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Ada yang bilang, lebih nyaman rasanya kalau beberapa menit sebelum berbuka puasa. Ya kan tadi saya sarankan 15 sampai 30 menit aja olahraganya. Karena olahraga yang disarankan ini di masa pandemi itu intensitas ringan sampai sedang. Jadi bukan olahraga berat yang seperti angkat beban atau lari maraton dan lain-lain ya. Jadi memang yang disarankan olahraga ringan, makanya waktunya juga jangan terlalu panjang. Nah, kalau misalnya lebih seneng, sebelum berbuka puasa, boleh aja, tapi dipastikan bahwa metabolismenya berjalan dengan baik dan vitalitas tubuhnya baik. Karena ini seperti, mesin yang belum diisi bensin kan. Nah, kalau misalnya masih punya energi di saat-saat sebelum buka puasa, ya udah monggo, karena ini bisa membantu untuk membakar kalori lebih, ya. Tapi buat orang-orang yang ngerasa ini terlalu berat, sebenarnya jangan dipaksakan, karena itu malah justru membuat metabolisme jadi berantakan. Jadi kembali lagi ke personality masing-masing. Nah, yang disarankan kalau saya sih lebih suka kalau ini olahraganya setelah berbuka puasa, setelah, Makanan apa, udah kita turun, pencernaan yes, sudah berjalan dengan optimal. benar, kurang lebih 45 sampai 1 jam setelah kita makan berat, itu baru berolahraga. Atau olahraganya nggak perlu terlalu lama kan. Jadi Iya. mungkin kalau saran saya sih, misalnya nih, habis, beduk, kita buka puasa yang ringan aja, kita sholat maghrib, terus baru kita makan berat, Terus sambil kita ada menunggu ibadah mungkin sholat Isya dan taraweh mungkin, ya, baru kita isya selesai semua tarawih jam dulu, 8. betul, baru kita makan malam yang kita olahraga karena makan malamnya sudah turun, setelah kita isya dan juga tarawih, gitu. Kalau Jadi saya sih tidak lebih ada suka di saat dampak itu. negatif. Oke, nampaknya terputus Mbak Putri. Kita sambil menunggu sinyal. Dampak negatif ya, tadi kayaknya mau nanya Pukul itu. 8, pukul 9, olahraga di pukul 8 malam atau 9 malam sebelum tidur, Dokter? Ya, sebenarnya nggak masalah. Jadi karena ini olahraganya kan bukan intensitas yang berat ya. Ya. Jadi 15 menit sampai 30 menit aja cukup. Nanti kita cooling down 30 menit setelah itu baru kita beristirahat, itu nggak masalah. Gitu. Yang Mudah-mudahan penting kita terjawab sudah ya. punya energi. Tadi Mas Aditya Twin ini yang menanyakan ini, Dokter. Jadi merangkum pertanyaan teman-teman banyak sekali terkait olahraga. Ada yang bertanya soal tenis lapangan. Boleh nggak? Bersepeda, boleh nggak? Dan apakah harus menggunakan masker? Jadi ini spesifik, yang satu punya hobi tenis lapangan, yang lain hobinya bersepeda, apakah harus pakai masker? Pada saat bersepeda, pakai Dokter. masker. Betul, harus Pada pakai saat masker. bersepeda. Dan
jarak minimal yang harus ya untuk orang-orang yang bersepeda dan orang-orang yang lari, masih ada yang suka jogging ya, itu minimal 5 meter. Jadi bukan 1 sampai 2 meter dari orang lain. Kenapa? Karena Oh, ada pergerakan ya. Jadi pasti dropletnya ya, juga akan ada pergerakan. Jadi ya jarak yang disarankan oke. adalah 5 meter minimal. Dan, sebenarnya jangan terlalu jauh, kenapa? Karena intensitasnya balik lagi, itu nggak boleh intensitas berat. Karena kalau intensitas berat, tujuannya apa sih kita berolahraga? Kan kita mau sehat ya. Nah, setiap kali kita habis berolahraga, itu kita ada namanya recovery time. Kalau kita Mhm. memaksakan tubuh kita untuk olahraga berat di saat ini, recovery time-nya butuh waktu yang lebih lama, untuk kembali ke tubuh kita bagian normal. Nah, pada saat recovery ini sebenarnya tubuh kita jadi lebih rentan terhadap penyakit, gitu. Jadi yang disarankan kenapa intensitasnya ringan dan sedang aja karena recovery time-nya cepat. Mudah-mudahan terjawab soal olahraga ini ya berkaitan dengan memang kapasitas kemampuan tiap orang yang bisa jadi berbeda-beda ya, Dok. Dan memang untuk Ya, olahraga yang sifatnya komunal atau rame-rame itu disarankan tetap harus jaga jarak. Tadi dokter jaga jarak. sampaikan 5 meter minimum. Makasih ya, Mungkin malah mudah-mudahan tenis teman-teman aman ya? terjawab. Iya, iya, jarak Jauh. aman, jarak aman. Itu kalau jalan sehat pagi-pagi sama suami istri gitu jarak 5 meter nanti disangka nggak kenal, Dok. Nggak apa-apa kalau suami istri, cuma Satu susahnya kalau rumah ngecek. ya, relatif. Baik. Dokter, ada pertanyaan menarik lain ini banyak sekali pertanyaan. Waduh, langsung direspon Seru sama ya? teman-teman. Iya, langsung pada respon, "Dokter Reisa emang keren," gitu. Wow, bahagia ya pertanyaannya dijawab dengan sangat baik oleh Dokter Reisa. Oke, Terima pertanyaan kasih. berikutnya berkaitan dengan prebiotik dari Mbak Sekar Nurul. Yes, Apabila tidak memungkinkan untuk makan tempe setiap hari, ini salah satu yang tadi dokter bilang superfood, kayaknya saya probiotik ini ya tergoda untuk maksudnya. jadi duta tempe nasional ya ini, karena tempe superfood. Atau Yes, beberapa makanan lain, nah, bolehkah opsi lainnya mengonsumsi suplemen prebiotik setiap hari? Apakah aman dokter probiotik mungkin ya? mengganti? Mhm, Oke. dari Mbak Sekar Ini Nurul pertanyaannya. Oke, prebiotik itu seratnya ya, makanannya ya, makanan kuman. Untuk kumannya namanya probiotik, oke. Probiotik, oke. Konsumsi probiotik boleh, boleh untuk orang-orang yang tidak bisa mensuplai atau memastikan makanannya mengandung probiotik yang baik atau yang cukup, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi probiotik suplemen, gitu. Jadi tidak ada masalah konsumsi tiap hari, tidak ada efek samping Sesuai apabila memang dosis, sudah, tadi dokter sebutkan kan, ya. asalkan gizinya sudah ada BPOM dan lain-lain, itu sudah akan bantu sesuai Oh kebutuhan ya, kita. Ya, betul, harus, oke. sesuai dosis ya, tentunya jangan berlebihan. Kan ada probiotik untuk yang, dosis pada saat diare, ada yang, pada saat sembelit, ada yang pada saat normal, daily, gitu. Jadi ya sesuai dengan, suplemen yang memang untuk daily aja, gitu. Mhm mhm. Mhm, Pertanyaan lain mudah-mudahan terjawab ya, Mbak, ya. Pertanyaan lain, nah, mhm, ini nih dari Zulfa. Menurut dokter, apakah pandemi oke. corona ini bisa benar-benar berhenti atau selesai? Karena kalau dilihat dari case di negara-negara lain, seseorang yang pernah positif kemudian sembuh itu dapat tertular kembali. Oh, enggak, oke. Jadi mungkin saya harus meluruskan berita itu ya. Mungkin Mhm. yang dibaca hanya clickbait judulnya selama ini. Jadi sebenarnya bukan tertular kembali. Jadi sejauh ini, sampai saat ini belum ada kasus yang, reinfection. Jadi Oke, orang-orang yang, sudah setelah berhasil sembuh? dipulangkan Mhm. bukan, bukan berhasil sembuh, tapi setelah dipulangkan kemudian diperiksa lagi minggu depannya, karena dia masih harus tetap, isolasi Isolasi mandiri, mandiri? diperiksa lagi menghasilkan hasil yang positif. Itu berarti hasil saat dia dipulangkan, itu belum sembuh. Jadi itu adalah false negatif namanya. Karena ya Mhm. semua, cara mendeteksi ini kan nggak ada yang 100% ya, baik itu, swab test PCR sekalipun itu tidak 100%. Jadi mungkin saja menghasilkan hasil yang false negatif gitu. Mhm. Makanya kenapa orang yang dipulangkan tetap harus isolasi mandiri masih terus berjalan, paling tidak sampai 35 hari, gitu. Jadi ya memang, sejauh ini belum ada kasus reinfeksi, tapi kita harus antisipasi, ya lebih Mhm. lanjut lagi, gitu. Mudah-mudahan Kalau terjawab. sudah Pertanyaan menarik lain datang dari Mbak Farida Dewanti mewakili emak-emak. Dok, mohon tips imunisasi baby di masa pandemi ini harus yes, bagaimana ya? Karena kan agak ah. takut bawa baby ke rumah sakit atau klinik. Betul. Jadi untuk orang-orang yang, masih untuk anak-anak yang masih harus melakukan imunisasi wajib, ini bisa lihat di
website-nya IDAI. Jadi IDAI sudah memberikan panduan. Jadi mana yang vaksin yang harus saat itu juga tidak bisa ditunda, mana aja vaksin yang bisa ditunda. Jadi itu ada panduannya. Mungkin MMR1 tidak bisa ditunda, pada beberapa kasus mungkin usia sekian ada yang bisa ditunda selama 2 minggu sampai 4 minggu gitu. Tapi kalau bisa saran saya sih tetap dilakukan vaksinasi, tapi bisa menemukan rumah sakit yang aman. Jadi zaman sekarang nih kalau di yang saya tahu ya di daerah saya di Jakarta ini sudah ada dipisah. Jadi untuk orang-orang yang hanya untuk vaksinasi dan konsultasi kesehatan itu udah beda ruangan, beda jalur masuk gitu. Jadi rasanya lebih aman gitu. Tapi ya kalau bisa sih tetap lakukan vaksinasi ya, karena penyakit bukan cuma COVID-19 sih, jadi ya Betul, harus betul. antisipasi. Jangan sampai demi menghindari COVID-19 lalu mengabaikan potensi penyakit lain karena meninggalkan kewajiban imunisasi ya, Dok? Betul. Ya, karena imunisasi Oke. juga sangat penting karena untuk meningkatkan imunitas kan, gitu. Dan Mhm. pasti akan ada manfaatnya juga untuk melawan pandemi ini. Barangkali bisa konsultasi dengan dokter di poli atau klinik langganan, dokter keluarga, Yes, jam-jam yang betul. tidak padat begitu, jadi bisa berkunjung pada jam-jam itu. Salah satu upaya pencegahan. Apalagi Ya. baby kan sangat rentan terinfeksi, nggak cuma virus tapi juga bakteri dan lain sebagainya. Ada pertanyaan menarik lain, Ya. Dok. Ini banyak banget, Dok. Terus terang sebagai moderator saya tergoda untuk menanyakan semua, tapi karena waktu terbatas, sebisa mungkin saya upayakan untuk menyampaikan informasi yang teman-teman butuh secara umum ya. Oke. Selain Apalagi? imunisasi, ini tadi dari Mbak Ayu Purwaningtyas, kalau misalnya kita ke dokter yang praktek di rumah, bukan di rumah sakit, apakah relatif lebih aman? Semisal ingin imunisasi anak atau ke dokter gigi, tapi parno ke rumah sakit. Ini berkaitan dengan tadi. Kembali ke higienitas ya, karena Ya. Sebenarnya sih untuk orang-orang yang nggak urgent, jadi bukan emergency cases, sebenarnya sangat tidak direkomendasikan untuk pergi ke rumah sakit atau klinik terlebih dahulu ya, kecuali sekarang untuk kasus-kasus yang sangat penting gitu, untuk ya, emergency. Ya kalau bisa sekarang manfaatkanlah telemedicine sebisa ya, mungkin, kalau tidak bisa baru atau butuh resep langsung misalnya ya ya. barulah baru Artinya langsung. sangat dimungkinkan dalam situasi sekarang, misalnya bapak saya kebetulan punya diabetes yang harus konsumsi obat rutin, konsultasi rutin 1 bulan sekali. Semua itu memungkinkan kok untuk dilakukan konsultasi Ya. jarak jauh seperti tadi dokter sampaikan ya. Ya, telemedicine. Jadi kalau misalnya pasien Telemedicine. yang sudah pernah punya riwayat dan record yang jelas, biasanya hanya untuk memperpanjang resep itu boleh, Ya, bisa. sangat mungkin meminta resep saja. Oke, dokter, dari Mas Wahyu pertanyaannya, apakah ada buah-buahan yang tidak direkomendasikan dimakan saat makan baik sahur maupun buka puasa? Karena berkaitan dengan kondisi Buah, mungkin asam lambung dan lain sebagainya, yes. kapan waktu yang tepat untuk makan buah? Sebelum makan berat atau setelah makan berat? Kapan waktu yang tepat untuk makan buah? Saat ada buahnya. Bagus. Bener, Dok. Buah ada tapi nggak ada yang kupasin juga kadang males makan. Aduh, kasihan ya. Jadi sebenarnya nggak ada waktu yang sebenarnya harus gimana-gimana, sama aja, tapi harus dikonsumsi karena panduan dari Kemenkes adalah di isi piringku itu sayur, buah itu harus dikonsumsi. Sayur tidak bisa menggantikan buah, buah tidak bisa menggantikan sayur ya. Jadi tetap harus dikonsumsi dua-duanya. Dan buah apa yang sebenarnya disarankan atau tidak disarankan? Yang disarankan tentunya buah kurma sesuai anjuran Nabi. Tapi kalau yang tidak Ini bagus loh, jawabannya sunatullah loh, sesuai sunnah loh. Bagus, ya. bagus. Selain seratnya tinggi, gulanya juga bisa menggantikan energi seharian. Tapi untuk yang tidak disarankan sebenarnya buah-buah yang mengandung asam tinggi dan juga menyebabkan kita bergas gitu. Biasanya sih kalau misalnya buah-buah yang asam tinggi atau yang bisa mengakibatkan gas, itu dikonsumsinya setelah kita makan berat. Kalau yang lain bebas. Sebenarnya nggak ada sih yang harus dibatasi. Sebenarnya bukan jenisnya, tapi jumlahnya. Yang penting jumlahnya jangan berlebihan gitu. Dan yang nggak boleh satu lagi kalau misalnya nggak bagi-bagi sama kita. Jadi buat yang pengen makan buah tapi nggak bagi-bagi itu tidak boleh dan itu dilarang ya. Baik, menarik. Dokter,
pertanyaan lain muncul, maaf kalau saya bacanya acak karena ketumpuk-tumpuk nih, dari Pak Devi Budiarto. Dokter melihat perkembangan di dunia terkait COVID ini, misalnya di Malaysia nih, dalam hal penanganan pasien COVID-19, kan angka kesembuhannya relatif banyak. Mengapa di Indonesia menurut data dari pemerintah terkini yang positif totalnya ada 11.500 lebih, yang sembuh baru kurang dari 2.000 diantaranya. Apa yang menjadi penyebab kenapa di Indonesia ini sedikit sekali yang sembuh? Kemudian obat yang digunakan apakah berbeda dengan yang di Malaysia? Ini sebagai pertimbangan. Pak Devi, terima kasih bergabung, Pak. Salah satu jajaran kalau saya tidak salah. Silakan. Oke. Baik, emang sih kalau kita ngomongin soal penanganan penyakit, setiap negara punya masing-masing panduannya. Tapi kalau saya bilang, saya bisa beropini, di Indonesia ini menurut saya sudah cukup komprehensif dan bahkan jauh lebih banyak yang dimanfaatkan fasilitasnya dan pengobatannya. Jadi memang menurut saya sih sebenarnya tinggal tunggu waktu aja untuk banyak yang sembuh. Memang angka kematiannya ini bisa dibilang kan cukup tinggi ya justru ya. Tapi kembali lagi kita kan tidak bisa memeriksa semua orang yang ada di Indonesia ini untuk mengonfirmasi apakah dia positif atau tidak. Jadi nggak bisa tuh kita bilang ini sebenarnya cukup tinggi ya angkanya ya. Ya karena kita nggak cek semuanya. Kita belum tahu nih ada yang positif tapi tidak terperiksa, ada yang ya banyak sekali sebenarnya yang kemungkinan seperti itu. Ada yang asimptomatik atau yang tidak bergejala itu tadi ya, yang tidak diperiksa. Jadi sebenarnya menurut saya Indonesia cukup baik sih dalam penanganannya. Mungkin pada awalnya kita agak lengah, tapi sekarang sudah banyak sekali yang diberikan oleh pemerintah dan juga BNPB untuk mengantisipasi ini supaya kurvanya makin melandai. Gitu. Dan saya senang banget sejak PSBB sudah mulai makin ketat, angkanya juga makin menurun. Padahal pemeriksaannya juga makin intens kok belakangan ini. Apalagi pemeriksaannya sekarang bukan hanya mengandalkan rapid aja, tapi sudah banyak swab PCR test yang dilakukan di berbagai tempat, di berbagai lokasi yang cukup akurat hasilnya. Baik, mudah-mudahan terjawab karena pasti pemerintah berpandu pada WHO terkait kajian, pengobatan, dan lain-lain secara internasional yang disepakati bersama ya dok, jadi tidak lepas dari itu. Bukan berarti angka kesembuhan di Indonesia itu rendah karena obat yang kita gunakan berbeda dengan negara lain, begitu. Tapi karena ada banyak faktor ya dok? Banyak banget. Baik, kemudian terjawab. Ini jadi diskusi yang panjang, bisa jadi satu program sendiri. Benar. Pemerintah dalam rantai persebaran COVID-19. Saya ingin, ini ada satu lagi menarik, kita masih punya waktu dok, sekitar 5 menit, berarti mudah-mudahan satu pertanyaan terakhir ini cukup. Dari INC Block 2, dokter mau tanya dong, saya pernah baca berita, kalau pada beberapa kasus pada pasien COVID-19 itu, ditemukan virus pada, kotoran pasien. Dan pada umumnya, desinfektan itu kebanyakan mengandung klorin dok. Sementara di lambung kita, itu juga ada kandungan asam klorida. Apakah konsentrasi asam lambung kita yang kecil, artinya konsentrasi asam klorida pada lambung kita kecil, seberapa efektif sesungguhnya desinfektan yang dijual di pasaran itu dalam membunuh virus? Oke, saya bingung sih ini mengkaitkannya ya, karena beda banget sih sebenarnya asam klorida dengan klorin yang ada di. Sebentar. Antara klorin dan asam klorida itu dua zat yang berbeda, tapi namanya nyambung-nyambung klor dok. Jadi kita konfirmasi dok, itulah gunanya orang awam bertanya kepada dokter. Saya jawab dulu, awal ditemukan pada kotoran pasien atau feses ya. Memang iya, ada yang pernah ditemukan gitu. Cuma kebanyakan juga tidak diperiksa melalui itu karena belum tentu terkena pada saluran pencernaannya. Seperti tadi saya bilang, ini kan semua gejala penyakit yang timbul itu belum tentu berkaitan sama pencernaannya aja atau pernafasannya aja. Bisa ditemukan bahkan hanya rash pada kulit yang ternyata COVID-19 positif. Atau pembengkakan pada kelopak mata. Oh, ternyata COVID-19 positif tanpa ada keluhan pencernaan ataupun pernafasan. Jadi sebenarnya kurang spesifik untuk memeriksa virus tersebut pada kotoran atau feses. Ya. Tapi makanya kita tetap harus jaga PHBS. Karena apa? Ya itu, karena bisa aja ada. Tapi kan kita nggak bisa lihat. Jadi antisipasi kembali lagi. Terus desinfektan kebanyakan mengandung klorin. Ya, desinfektan untuk apa dulu? Sebenarnya yang direkomendasikan oleh WHO kan bukan itu gitu yang untuk membunuh ini. Jadi kalau misalnya
kita mau membersihkan virus-virus ini, yang disarankan sebenarnya kan etil alkohol ya, sama ada satu lagi zat deh, saya lupa sebenarnya. Ini ada kayaknya di presentasi saya di mana ya. Nah, itu sebenarnya bukan itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau membersihkan ruangan sesuai dengan desinfektan yang ada di pasaran. Jadi kayak misalnya yang untuk lantai, ya udah pakai desinfektan lantai. Untuk furniture, ya udah pakai yang furniture. Jangan yang untuk membersihkan bungkus makanan pakai yang buat lantai atau yang buat pakaian. Kan tidak sesuai dengan peruntukannya sebenarnya. Jadi kita kembali lagi aja deh, kita pakai apa yang memang bisa berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing. Toh sebenarnya pakai air sabun aja itu sangat efektif karena sabun itu bisa membunuh lapisan si virus tersebut. Jadi bisa mati virusnya. Jadi sebenarnya yang paling efektif kembali lagi ya cuci tangan pakai air sabun dan air mengalir itu udah paling penting. Kalau mau mencuci barang-barang pakai air sabun juga direkomendasikan atau cukup etil alkohol gitu. Dan hati-hati ya kalau misalnya pakai klorin malah disemprot-semprot ke orang-orang. Saya kemarin sempat lihat videonya, bahkan ada yang disemprot ke muka ya ibu-ibu tuh, ya Allah kasihan banget ya, ada pedes tapi jadinya iritasi, serem jadinya. Jadi Gitu. jadi memang dalam dosis tertentu itu direkomendasikan dalam tanda kutip untuk membantu pencegahan dan penularan virus. Tapi ada beberapa upaya yang ternyata menyalahi aturan seharusnya ya dok, yang kita Itu perlu dia. kaji kembali. Tapi tadi Yes. aku suka banget statement Dokter Reisa, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir 20 detik dengan cara yang tepat, itu sebetulnya sudah sangat melindungi. Jadi ya ada yang tersedia dengan mudah di sekitar kita, kenapa harus sibuk Kenapa ngisi yang hand ribet-ribet sanitizer. ya? Betul. Ya. Dokter, harusnya nih sisa waktu kita kan 1 menit, tapi ada satu pertanyaan menarik yang saya nggak mau ngelewatin, mohon maaf. Iya, boleh. Berkaitan dengan sekarang banyak cerita nih, perusahaan-perusahaan kan masih berupaya untuk memberikan layanan optimal sehingga karyawan bekerja begitu kan. Berkaitan dengan hal ini, untuk pegawai yang statusnya masih harus work from office, seberapa perlu untuk dilakukan rapid test menurut Dokter Reisa? Oh, rapid test ya. Jadi tadi karena saya bilang rapid test itu merupakan screening. Jadi screening itu fungsinya adalah kalau misalnya dia sudah positif, maka tentunya ya sudah harus mendapatkan perawatan. Ya takutnya adalah positif dia nggak bergejala. Jadi ya kan nggak tahu. Nah ini sangat membantu untuk orang-orang yang seperti itu. Nah tapi untuk orang-orang yang negatif hasilnya itu yang sebenarnya nggak bisa jadi patokan. Makanya tetap harus menjalankan PSBB dengan baik ya, social distancing, physical distancing, dan menggunakan masker dan lain sebagainya. Nah, ini sangat akurat ini sangat diperlukan karena sebenarnya setelah dicek rapid test positif kan ada lagi pemeriksaan lebih akurat yaitu PCR swab test. Nah, karena semua orang nggak mungkin langsung dilakukan PCR swab test, jadi ini kayak jadi screening. Ya, kalau ini udah ini oke kita konfirmasi dengan swab PCR apakah sudah positif atau tidak gitu. Karena hati-hati, rapid test ini kan juga banyak mereknya ya, dan saya lihat banyak sekali beredar di pasaran, tapi yang tidak sesuai dengan BPOM atau Kemenkes. Jadi hati-hati buat yang belinya nggak sesuai dengan yang direkomendasikan, takutnya hasilnya menunjukkan hasil yang false negatif atau false positif, gitu. Artinya ada produk-produk tertentu yang memang sudah direkomendasikan, ada juga Yes, yang beredar di pasaran dan belum direkomendasikan. yes, Untuk betul. tidak menyebut ilegal ya dok, belum Betul. direkomendasikan. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Uh, Devi karena barusan nimbrung lagi nih. Apakah perihal Oke. rapid test ini dokter Indonesia menyetujui karena konon WHO tidak menyarankan Indonesia deteksi lewat rapid test. Nyambung Ya, sedikit kalau sama ini tadi. ini karena bukan confirmation test. Oke, saya mau sambung sedikit tadi nih, saya sudah nemu nih jawabannya. Tadi kan ada yang sebelum ini saya sempat ngomong Terlewat. soal klorin. Yang klorin tadi. Mhm. Yang disarankan oleh WHO sebenarnya desinfektannya adalah etil alkohol 70%, ya, dan juga ada sodium hipoklorit 0,5%. Nah, kalau etil alkohol itu untuk membersihkan barang-barang yang untuk digunakan kembali, misalnya barang-barang yang dipakai lagi. Tapi kalau sodium hipoklorit untuk membersihkan furniture atau barang-barang yang disentuh. Jadi bukan klorin ya. Kenapa? Karena klorin itu tadi kan saya udah bilang, resiko untuk iritasinya tinggi sekali. Jadi Ya. hati-hati. Dan klorin itu kalau kita bikin sendiri, takutnya kan nggak sesuai nih dosisnya, takarannya gitu ya. Dan dia itu kan gampang sekali rusak kalau terekspos sinar matahari, suhunya juga kena panas sedikit dia rusak, terus nggak bisa disimpan, harus diganti setiap hari gitu.
Jadi sebenarnya desinfektan yang disarankan oleh WHO bukan klorin. Gitu. Saya ingetin lagi. Udah ketemu Oke. tadi. Dokter, aduh 1 jam lewat 2 menit. Terima kasih untuk bonusnya Sayang. yang sudah diberikan kepada kami kawan-kawan PJB Group. Pengennya sih lebih panjang ya Sama-sama. waktu ya, tapi Iya, ya seru ya. jadwalnya Dokter Reisa ini setelah ini harus lanjut lompat lagi ke online talk show berikutnya. Jadi saya mau ucapkan terima kasih ke dokter, terima kasih banyak. Ini ada sesi di mana, oh saya baca dulu deh, ini ada pesan cinta dari kawan-kawan. Dok Chan, jadi panggilannya udah bukan dokter lagi, dokter cantik. Menarik sekali dok, terima kasih untuk Aduh. sharingnya. Saya sebelumnya nggak pernah ikut ngopi, namun karena narasumbernya Dokter Reisa, pelanggaran nih Mas Aditya Twin. Saya sempatkan untuk ikut dulu, saya sering nonton program Dokter Oz yang Dokter Pandu 6 tahun lalu ya kalau nggak salah. Iya, Iya. jadi nyimak ngopi gara-gara Terima narasumbernya, kasih banyak bagus. ya, terima kasih banyak. Terima Alhamdulillah. kasih banyak. Baik, karena Terima waktu yang kasih. terbatas, saya harus sampaikan permohonan maaf kepada teman-teman. Waktu kita yang tersedia hanya sampai pukul 2 siang ini, karena Dokter Reisa harus lanjut ke online pertemuan berikutnya ya. Yes. Tapi sekaligus kami mau umumkan, ini saya sudah pegang data untuk pemenang 5 pemenang Golden Seat, atas nama Arsy, atas nama Fajar Satrio, Dadang Rohmansyah, Setia Budi, dan juga Rosdalia. Silahkan konfirmasi ke Mbak Nina dari PJB Academy. Setelah ini nomor WhatsApp-nya akan muncul di sini, untuk kemudian bisa kita konfirmasi hadiah kemenangan ya. Sekaligus untuk yang sudah bergabung tadi untuk sesi tanya jawab, terima kasih untuk saya dapat data dari hasil dipilih oleh tim. Itu yang menang adalah INC Block 2, selamat. Kemudian Raga, tadi sudah bertanya, terima kasih. Dan Mbak Farida Dewanti. Untuk 3 pemenang, silakan konfirmasi kembali ke Mbak Nina dari PJB Academy. Nomor WhatsApp-nya sudah muncul. Dokter Reisa, boleh nggak kita foto bareng, mumpung lagi satu layar di Zoom, boleh? Saya lagi siap-siap. Loh. Boleh ya? Jadi Ayo, semua ayo. tolong fokus lihat ke layar yang tadi masih nyamping sambil kerjanya, fokus dulu. Ayo Tangan kita foto, lambaikan ke videonya arah dinyalain. kamera. Hai dulu semuanya, bareng-bareng rame-rame. Nanti kawan-kawan PJB Academy akan capture ini, momen kebersamaan kita dengan Dokter Reisa Broto Asmoro. Sekali lagi semuanya, terima kasih PJB Ngopi. Terima kasih. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Dokter Reisa, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak untuk wawasan yang sudah dibagi. Sekali lagi kami aturkan terima kasih untuk hadirannya Dewan Komisaris PJB, jajaran direksi, senior leaders, GM, Pak Agus Bagio, terima kasih banyak bergabung dan setia bersama kami. Setelah ini lanjut ke agenda meeting berikutnya. Sehat selalu kawan-kawan. Semoga Tuhan melindungi segenap upaya baik yang kita perjuangkan untuk keluarga dan untuk Indonesia. Selalu terangi negeri ini PJB, PLN. Terima kasih. Saya Rizky Putri undur diri. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Silahkan konfirmasi hadiah untuk para pemenang dan yang beruntung. Sampai jumpa besok. Besok kita ada schedule PJB Ngopi juga jam 1 siang. Sampai jumpa, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PJB. Selamat siang, wassalamualaikum. Terima kasih Terima semuanya. kasih Dokter Reisa.